Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kul Huwal habibul ladzi turja syafa'atuh likulli hauli minal ahwali muhtahami Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam Maulaya salli wa sallim daiman abad ala habibika khairil khalqi kullihi huwal habibul ladzi turja syafa'atuh likulli hauli minal ahwali muhtahami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Buat di situ aja deh. Syukran Ustaz Iqbal. Alhamdulillah ini sangat beragam. Jadi sholawatnya juga kalau minggu lalu Ustadz Fatah langgamnya seperti itu, sekarang Ustadz Iqbal seperti ini. Nah, coba mari kita dengar langgam yang Kiai Johari itu melengking sekali coba. Satu bait saja Kiai Johari. Maula. Oh yang itu ya. Coba kita dengar Kiai Johari ini. Maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami ya Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Adem rasanya alhamdulillah. Adem kan? Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Rasanya nikmat kalau lagu Kiai Johari. Ya, nanti kita langgamkan oleh Ustadz Iqbal Kamis depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tahirin ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah jemaah Al-Hamidiyah, kita jumpa lagi di dalam ngaji bersama pengasuh. Tepat sekali kita dalam rangka haul, yang kalau tadi masih tulisannya haul, sekarang sudah ngasuh. Kita melanjutkan membacakan ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Adabul Alim wal Muta'allim. Adab itu bisa juga, adab itu ya etika ya, tapi bisa juga kata ini dengan kata yang sama, adab itu dipanjangkan, bisa jadi berarti sastra sebetulnya, rasa. Jadi etika itu soal rasa. Adab itu adab-adab, tapi kalau adab itu makanya ada fi Jami'ah Syarifiyatullah hunaka kulliyatul adab wal insaniyah, ada fakultas adab dan humaniora ya. Alhamdulillah kita lanjutkan pengaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan suratul Fatihah untuk pengarang dan juga untuk Kiai Syekhu ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti wa ahli silsilatihi wa ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa nakhusu khususan ila mu'alif hadzal kitab Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Al-Jumbani wa usulihi wa furu'ihi rahmatullahi alaihim wa ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekh wa ibunya Sholhah wa usulihi ma wa furu'ihi ma rahmatullahi alaihim. Syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian, Kamis lalu saya diingatkan oleh Mas Cagun, kok tidak ada tanya jawab katanya, tidak ada apa, sudah disiapkan ada yang mau menyampaikan pandangan. Nah, karena waktu itu saya pikir sampai 4:30, jadi ternyata mulainya kita waktu itu kan asarnya memang belakangan ya 15.50, jadi masih ada waktu belum 1 jam katanya. Jadi mungkin nanti saya persilahkan ya, kalau sudah selesai bab tentang at-ta'rif bil mu'allif ini, silahkan nanti kalau ada yang mau menyampaikan. Saya lupa pada Kamis lalu itu saya belum sedikit mengulas tentang judul dari kitab ini. Kalau kita lihat di judulnya ya, lengkapnya itu Adabul Alim wal Muta'allim fi ma yahtaju ilahil muta'allim fi ahwali ta'allumihi wa ma yatawaqqaf alaihi al-mu'allim fi maqamati ta'limihi. Nah, jadi kita akan ulas ke situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Adabul alim, etika pengajar. Jadi memang ini untuk kita, ini bukan hanya untuk santri. Adabul alim, etika untuk pengajar, wal muta'allim, dan etika untuk atau bagi yang belajar. Sama saja ya, kita juga belajar juga kan. Fima, nah ini saya terjemahkan dulu deskripsinya. Fima yahtaju ilaihil muta'allim. Yang pertama untuk para santri itu, kitab ini menjelaskan fima tentang hal-hal yahtaju yang membutuhkan, ilaihi atas itu ma. Siapa? Al-muta'allimu, orang yang sedang belajar, muta'allim. Jangan lupa yang muta'allim itu bukan hanya santri, kita juga.
tidak ada batasannya kita selesai belajar. Kalau saya mengaku guru tapi tidak pernah mau belajar, berhenti jadi guru. Nggak usah jadi guru kalau Anda tidak mau belajar. Saya boleh tanya istri saya, kebetulan ikut ngaji sekarang karena sekolahnya bisa libur. Istimewa Alhamdulillah, SMP 10 Tangsel aja gurunya bisa libur demi ngasuh di Alhamdulillah. Nah, saya ajak pokoknya, ayo yang bisa, anak saya juga saya ajak, kecuali yang tidak bisa hadir. Karena memang kita harus terus belajar. Nah, sebagai muta'alim itu nanti di sini etika apa yang dibutuhkan oleh seorang pembelajar fi ahwali ta'allumihi ketika dia belajar. Ahwal itu perilaku. Jadi perilaku apa saja ketika kita belajar itu yang harus dilakukan. Berarti memang untuk santri ya. Yang kedua, wa ma yatawaqqafu, dan hal-hal itu hal-hal pelajaran-pelajaran atau etika yatawaqqafu, tawakuf, bersikap ya, bisa jadi diam, bisa maksudnya bersikap. Yatawaqqafu bisa bersikap, bisa melakukan gitu ya, alaihi atas itu siapa al muallimu, seorang muallim. Jadi nanti saya diajarin juga nih di sini nih, saya harus apa nih sebagai seorang pengajar begitu, dan ibu bapak juga para jemaah nanti ketika mengajar itu sebagai apa? Fi maqamati ta'limihi, dalam levelnya sebagai mu'alim ketika dia melakukan ta'lim gitu. Jadi itu yang akan dibahas di dalam kitab yang tipis ini gitu ya. Tapi insya Allah ini isinya kemarin kita sudah berikan gambaran siapa pengarangnya, seorang yang amat sangat berilmu sekali gitu. Nanti ada satu hadis yang saya ingin ulas sekarang sedikit. Rasul bersabda, kun aliman, kalau bisa itu engkau itu jadi pengajar, orang yang punya ilmu. Nah, gitu ya, kun aliman. 10 a'maluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. A'maluhu al-khairiyatu, ay hadhihi a'maluhu al-khairiyatu. Ini bab tentang amal-amal. Huknya kembali ke Kiai Hasyim Asy'ari kemarin ya, ke Hadratus Syekh. Santri biasanya menandai huknya itu kembali kemana ya, ke Kiai Asy'ari. Al khairiyatu, yang baik, wa harakatuhu, dan aktivitas-aktivitasnya Kiai Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh. Al ijtimaiyatu, yang bersifat kemasyarakatan ya. Jadi bab ini akan menjelaskan tentang apa saja sih warisan Kiai Syekhu. Ini ketukar terus karena kita ngaji di Alhamdulillah, mohon maaf. Apa saja sih aktivitas dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang baik yang ditinggalkan untuk kita ya. Ba'da'an roja'a, setelah kembali Hadratus Syekh, kemarin itu maksudnya kembali karena kemarin belajar di Mekah selama 7 tahun ya, mulai tahun 1892. Ba'da'an roja'a, setelah kembali Hadratus Syekh, min baladillahi, dari negeri Allah, al-harami, yang mulia, maksudnya dari tanah suci. Bana, lalu membangun Hadratus Syekh ma'hadan, sebuah ma'had, pondok islamian, yang islami, maksudnya pesantren. Jadi, nah ini pengetahuan baru nih buat kita, walaupun yang bukan ahli bahasa Arab. Ma'hadun islamiyun itu artinya pesantren gitu. Kalau hanya ma'had saja ya belum, karena ada juga boarding yang Christian boarding school kan, ada juga kan, sekolah berasrama Kristen ya, ada juga kan, berbagai agama, atau yang non agama, sekolah berasrama kepolisian ya, bisa jadi ma'had itu. Tapi pesantren itu ma'hadun islamiyun, makanya di depan tulisannya kan
Ma'had Al-Hamidiyah Al-Islami. Gitu. Maksudnya pesantren Al-Hamidiyah. Kalau yayasan Al-Muassasah Muassasah tidak pakai al, Muassasah Al-Hamidiyah Al-Islamiyah. Nah, kalau ini Ma'hadan Islamiyah. Bana membangun Hadratus Syekh Ma'hadan Islamiyan, sebuah pesantren Tebu Ireng. Ini namanya aksara Jawi. Jangan dianggap kalau disebut aksara Jawi itu Jawa, bukan. Orang umum yang belum ngaji biasanya ketuker yang disebut yang bahasa seperti ini itu pegon gitu ya. Tapi sebetulnya ada dua istilah yang berbeda. Saya menyebut di sini Jawi dulu karena bukan bahasa Jawa. Tebu Ireng yaitu pesantren Tebu Ireng Jombang, Jumbanj, dibacanya ya Jombang ya. Nun dan jim itu menjadi eng. Ada lagi eng itu ain titiknya 3, itu juga eng. Jombang, Tebu Ireng. Ini soal mazhab penulisan, dua-duanya benar. Ini model baru, modern. Kalau saya membaca manuskrip saya abad 17, 18, 19 itu tidak ada nun jim, adanya ain titik 3. Itu saya nggak pernah menemukan ini. Bang misalnya, Bang BCA, Banj gitu. Banj BCA. Ada juga yang pakai kaf, ba nun kaf, bang. Jadi macam-macam memang. Nah, Jombang. Wadzalika, dan adapun kembalinya Hadratus Syekh itu, roja'a itu, fi sittah wa isrin, pada tanggal 26 Rabiul Awal alfin wa thalasimiatin wa sab'asyar, bulan Rabiul Awal 13-17. Mana yang alumni Tebu Ireng? Jadi berdirinya tanggal berapa berarti Masehinya? 26 Rabiul Awal 1317. Tahun berapa? Ayo. Gus Bimo harus hafal. Tahun berapa? 1899. Lulus ya. Benar kan? Jawabnya tadi 1899. Ya, 1899, betul. Kalau dikonversi ke Masehi, tanggal 3 Agustus 1899 ya. Ada rumus yang mudah nih buat ibu bapak kalau mau nebak ini tuh kalau Masehinya tahun berapa sih atau abad ya, abad berapa? 1317 tambah aja 600 secara umumnya gitu ya. Nah tetapi itu nanti setelah ditambah 600 itu kan 1300 berarti kan 1900 dikurangi kira-kira 20 tahun mundur gitu. Jadi kalau 1900 kurangi 20 tahun itu ya bisa jadi 1800. Ini untuk mengukur abad maksudnya. Oh akhir abad 19. Tapi kalau untuk tepatnya harus pakai konversi. 3 Agustus 1899 mendirikan pesantren Tebu Ireng. Tsumma adhofa, kemudian melanjutkan Hadratus Syekh ilaihi, atas itu ma'hadan islamiyan, madrasatan salafiyatan syafi'iyatan, madrasah salafiyah syafi'iyah. Maksudnya di pesantren Tebu Ireng itu beliau mendirikan madrasah salafiyah syafi'iyah, sama seperti Al-Maghfurlah ya, tahun 88 mendirikan Ma'had Al-Hamidiyah Al-Islami, wa adhafa fihi, yakni huna di Depok ini, madrasatan tsanawiyatan wa madrasatan aliyatan. Wa walla, dan memimpin Hadratus Syekh, sama akarnya seperti kata wali, wala, wawala, bukan wawalla ya, wawala, dan memimpin
Hadratus Syekh at-tadrisa, mengajar di madrasah, wat ta'lima, dan ngaji di pesantren. Saya bedakan begitu sedikit, walaupun sama-sama sih sebetulnya mengajar, tapi maksudnya at-tadris, at-ta'lim itu di madrasahnya juga ngajar, di pesantren juga ngajar. Jadi tidak ada perbedaan. Kiainya ya ngajar gitu, Tebu Ireng ngajar di madrasah. Sama waktu saya di Cipasung juga dulu, ya kiai saya ya ngajar di pondok begitu, kemudian di sekolah juga ngajar. Jadi kalau kepala kamad mau ngundang saya ngajar di madrasah boleh juga. Mana Pak Kamadnya hadir nggak? 2 kamad belum hadir. Wah, jadi saya jadi ngabsen ya, jadi nggak enak ya. Gimana Pak Yudi nih? Oh, masih rapat ya. Alhamdulillah. Kalau masih rapat, kan pejabat kan memang ada rapatnya. Kalau yang nggak rapat, nggak hadir, itu berarti jangan dikasih kompensasi 1 jam datang terlambat nanti gitu. Iya, bercanda. Baik. Wawala apa tadi? Memimpin at-tadrisa, mengajar, wa ta'lima, dan ngaji, fihima, di ma'had dan madrasah. Fajtama'a, maka berkumpullah alaihi, pada itu ma'had dan islamian Tebu Ireng, alaihi, hi-nya kembali ke Tebu Ireng. Berkumpullah, siapa yang berkumpul? Unasun. Jadi unas ini fa'il dari ijtama'a ya, subjek maksudnya fa'il itu. Ijtama'a predikatnya, subjeknya unas. Fajtama'a, maka berhimpunlah alaihi, pada itu ma'had dan islamian, siapa? Unasun, manusia-manusia. Mau ngapain? Yastamiduna, menimba. Itu unas, menimba. Mim, nun, mim, ba, alif, menimba. Kalau mau nulis pakai Jawi ya, belajar sama seperti santri kita. Jangan pakai Latin, ntar ketawain sama santri. Bu guru, coba lihat dong gitu. Ya cemen gitu ntar gitu. Apa perlu seperti santri nih? Saya biasanya kalau lagi tabarukan, coba saya lihat santri, saya jalan ke situ kan. Apalagi sama Pak Heri udah dibeliin yang wireless nih, jadi saya bisa ngecek nih. Pakai Jawi atau pakai Latin gitu. Menimba, menimba itu mim, nun, ba, alif itu menimba, gampang. Min faydhani ilmihi, dari luapan ilmunya Hadratus Syekh. Faydhan itu luapan. Wasihali adabihi, dan keindahan atau kemuliaan adab dari Hadratus Syekh. Datang itu orang-orang ke Tebu Ireng karena mendengar ilmunya sangat luas, belajar dengan ulama di Mekah, dan juga akhlaknya itu amat luar biasa. Jadi ciri pesantren itu pesantren itu bisa didatangi oleh para calon wali santri kalau guru-gurunya bisa memberi teladan gitu. Insya Allah, oh terpercaya nih, pakaiannya juga rapi, kalau hari Kamis pakai batik santri kitab ya. Itu kelihatan elegan gitu. Biasanya tertarik. Tadi saya mendengar testimoni dari alumni Al-Hamidiyah itu bukan hanya pesantrennya, itu keluar terkenal dengan manajemennya yang sangat baik katanya. Oh alhamdulillah, apalagi kan sudah ISO sekarang ya. Wayuriduna ala, ini ada Kiai Johari, ada Kiai Rosyid. La'ala shawab yariduna, karena ada ala ya, waroda ala. Jadi bukan wayuriduna ala. Bisa wayuriduna, kalau wayuriduna ya aroda yuridu, bermaksud. Tapi itu sudah muta'addi sebetulnya. Ada ala itu la'alla shawab wayariduna, waroda yaridu. Wayariduna, dan datang mereka, unas itu maksudnya ala mawaidi irfanihi, atas mawaid itu jamak dari maidah. Maidah itu hidangan, menu.
Irfan itu ilmu spiritual. Jadi kalau diterjemahkan bebas itu ala mawaidi irfanihi, atas hidangan-hidangan ilmu batinnya Hadratus Syekh. Maksudnya apa ya? Hidangan itu menu yang dihadirkan oleh Hadratus Syekh itu ada fikih, ada tasawuf, ada ilmu irfan. Ilmu irfan itu tasawuf. Jadi irfan, ilmu yang menekankan pada pembersihan batin. Manusia, orang-orang datang ke Tebu Ireng itu untuk itu. Wa manahili fununihi, dan manahil itu jamak dari manhal, masdar sumber ya. Wa manahili fununihi, dan sumber-sumber ilmu atau berbagai ilmu dari Hadratus Syekh. Jadi inti dari kalimat ini adalah dengan mendirikan pesantren Tebu Ireng, orang-orang sekitarnya itu datang. Kan Hadratus Syekh itu kan kemarin lahir di Gedang. Gedang itu di Tambakrejo itu, sebelah utara Jombang kemarin ya. Wulida fi Gedang kemarin di Tambakrejo ya. Nah, di sekitarnya itu ketika mendirikan pesantren yang sekarang pesantren Tebu Ireng, orang-orang datang untuk belajar kepada Hadratus Syekh tahun 1899. Kalau kemarin beberapa waktu lalu ketika kami berkunjung ke Tebu Ireng, Gus Kikin cerita, dulu mah di sini ya hutan dan menakutkan, pokoknya Tebu Ireng ya tentu para masyayikh lebih paham ya. Wafi, kita lanjutkan, wafi Sita Asyar, dan pada tanggal 16 Rajab alfin wa salasimiatin wa arba'in wa arba'in. Itu cara bacanya ya. Kemarin ada mahasiswa saya bimbingan skripsi, jurusannya itu saya tanya, kamu jurusan apa? Jurusan bahasa dan sastra Arab. Oke, skripsinya bahasa Arab. Coba baca. Begitu baca itu baca tanggal wafi, waduh itu susah sekali membunyikan 16 itu. Ini jangan sampai ya keluarga besar Alhamidiyah tidak bisa membunyikan 16. Sita Asyar Rajab. Nah, yang alfin ini 1000 itu alfin, 3-nya itu 300, salasimiatin 44. Si mahasiswa saya itu membacanya itu arba'in wa arba'in. Arba'ah wa arba'ah maksudnya. 44. Waduh, saya bilang kamu balik dulu deh, kamu belajar dulu, saya bilang. Akhirnya minggu depannya balik lagi sudah benar. Alfin wa salasimiatin wa arba'in wa arba'ah, maaf, wa arba'ah wa arba'in. Jadi 4-nya dulu kalau Arab ya. 44 itu bukan 40 dan 4, tapi 4 dan 40 gitu. Hitungannya begitu. Pada bulan Rajab 1344 As-Sasa mendirikan Hadratus Syekh Jam'iyata Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Nahdlatul Ulama NU. Ya, pasti Kiai Johari hafal konversinya. 16 Rajab 1344, 31 Januari 1900. Tahun berapa NU berdiri? 26. Kalau keluarga besar Alhamidiyah tidak tahu kapan NU berdiri, harus lapor sama Kiai Johari. Nanti ada materi ke NU-an soalnya. Kalau belum lulus berarti harus ikut training penataran dulu. Apakah sendirian mendirikan NU? Ma'a ashabihi, beserta atau bersama sahabat-sahabatnya. Minhum itu tetap di antara ashab. Jadi ini khobar muqaddam ya. Minhum itu tetap di antara ashab Asy-Syaikhu Abdul Wahhab. Jadi mubtada muakhar dibacanya marfu. Asy-Syaikhu Abdul Wahhab Hasbullah. Syekh Mbah Wahab Hasbullah, yang kemudian menjadi ayah tiri dari Kiai Syaikhu. Masya Allah. Jadi pesantren kita ini terahnya itu luar biasa ya. Para ulama besar, bahkan
pendiri pesantren kita adalah anak tiri dari pendiri NU. Jadi kita paling berhak nih di Depok, itu salah satu yang paling berhak memajukan NU itu. Di mau di SDIT, di TK, TPQ, ya Alhamdulillah ini nggak akan ada kalau seandainya tidak ada seorang yang bernama Kiai Syekhu yang dibesarkan di dalam ilmu yang seperti ini, gitu ya. Mbah Wahab kemarin juga pesantrennya dikunjungi ya waktu Wali Songo ya, Tambak Beras ya, pesantren Tambak Beras, alhamdulillah. Beliau wafat tahun 1971. Kalau kita lihat di dalam video Kiai Syekhu itu masih ada tuh, di buku juga bagaimana Mbah Wahab itu menemani. Ya betul, 1971. Wasyekhu Bisri Sansuri, dan yang berikutnya Syekh atau Mbah Bisri Sansuri. Bisri Sansuri. Wa ghairuhuma, kalau Mbah Bisri Sansuri di pesantren Den Anyar ya. Wa ghairuhuma, dan selain dari Mbah Wahab dan Mbah Bisri Sansuri. Nah, jadi sekarang tahu ya kalau Kiai Johari, Kiai Rosyid istighosah itu suka disebutkan ya, khususan ila misalnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa Mbah Wahab Hasbullah wa Mbah Bisri Sansuri, itu 3 serangkai pendiri NU. Itu tentu wa ulama Wali Songo fi tanah Jawa. Nah, yang tidak dari Jawa protes tuh, waduh, kok Datuk Ribandang nggak disebut-sebut ini, katanya gitu. Jadi mungkin Kiai Johari dilanjutkan kan yang berikutnya, wa jami'il ulama fi Indonesia. Nah, jadi yang di Sumatera Datuk Ribandang itu kena juga gitu. Gitu ya. Bukan hanya Wali Songo fi tanah Jawa. Hanya kita harus paham kalimatnya. Min akabiril ulama'i, dari para pembesar ulama. Ulama-ulama yang besar. Akabir itu artinya pembesar, al ulama. Jadi ini min idhofati sifah ilal mausuf, istilahnya itu. Mengidofatkan itu apa ya? Menyandarkan sifat, yaitu akabir, kepada yang disifati al ulama. Biasanya kan kalau sifat itu di belakang ya, ulama besar, kan besarnya di belakang. Nah, kalau dalam bahasa Arab dibalik, min akabiril ulama, bukan minal ulama akabir gitu, bukan. Bisa sih dibalik, tapi ini keindahan bahasa Arab itu dibalik. Min akabiril ulama, min idhofati sifah ilal mausuf. Jawah, min akabiril ulama ijawah. Wa hadhil jam'iyatu, dan adapun jam'iyah ini NU, jam'iyatun itu adalah jam'iyah, kumpulan organisasi kemasyarakatan, diniyatun yang bersifat keagamaan, ijtimaiyatun yang bersifat kemasyarakatan. Ini ditulis kitab Adabul Alim ini sudah ratusan tahun, dan menyebut bahwa yang namanya NU itu adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan, bukan organisasi politik. Nah, kan tidak ada kan sia-sia. Makanya NU kembali ke khitoh kan, ketika pernah NU menjadi partai pada tahun 55 ya. Tetapi kemudian kembali ke khitoh, diniyatun ijtimaiyah. Jadi tidak bermain politik. PKB ya orang NU mah ada di mana-mana, tapi bukan satu-satunya. Jadi kalau NU-nya itu jam'iyatun, diniyatun, ijtimaiyatun. Makanya saya mohon maaf ya, saya ikut nih di Alhamdulillah ini suka agak rewel dikit, hati-hati, apalagi kalau lagi pilkada. Kalau ada tamu undang misalnya yang peserta pilkada terus apa, hati-hati gitu, hati-hati gitu. Karena nanti takutnya ketarik-tarik gitu. Tahtal muslimina, tahutsu, maaf itu. Ini enggak pakai kacamata jadi taknya enggak kelihatan sa ya. Tahutsu, hatta yahutsu. Tahutsu mendorong itu jam'iyah NU al muslimina kepada orang-orang muslim ala ayyatamassaku. Nah, ini harus paham nih ideologi NU, ke NU-an itu apa nih ideologinya nih di Alhamidiyah.
tahutsu al muslimina, ideologinya itu mendorong orang-orang muslim ala ayyatamassaku, untuk berpegang teguh itu al muslimin bil kitabi, atas kitab, was sunnati, dan sunnah gitu. Jadi Quran hadis itu pegangan orang NU itu. Jadi kalau dibilang orang NU itu tidak berpegang pada Quran sunnah ya keliru, karena namanya aja ahlu sunnah wal jamaah kan. Wataj ala ayyatamassaku wayajtanibu, la'ala shawab, mohon dikoreksi, bukan tajtanibu tapi wayajtanibu, karena kan ala ayyatamassaku dhamir hum bukan antum ya, ini salah cetak saya kira. Ala ayyatamassaku wayajtanibu. Saya terus terang tidak komunikasi dengan penerbitnya, ini mohon maaf kalau nanti di Tebu Ireng bisa ini ya. Ini lebih mengandalkan ilmu nahu saja. Menurut nahu sorob itu nggak mungkin tajtanibu tapi yajtanibu. Nah, santri Alhamidiyah itu besok kalau lulus, salah satu profil santrinya itu diharapkan bisa ngoreksi semacam ini. Makanya kan Kiai Hadratus Syekh itu wahaqqaqa, fahaqqaqa wa allafa wa daqqaqa. Jadi bisa mengarang juga, bisa mengedit juga. Oh, keliru ini. Saya kalau ke masjid selalu lihat misalnya ini apa nih tulisannya gitu, alaikum id kuntum a'daan fa'allafa, lalu ada ini kayaknya kurang. Nah, makanya mohon maaf ke Pak Bobi, saya itu juga itu kayaknya ada alifnya yang lamnya yang kurang ya, alifnya ya di makam ya. Nanti kita revisi. Itu walaupun ringkel gitu, ini kok kayaknya ada yang hilang. Rupanya ada garis yang hilang. Nanti kata Pak Bobi akan direvisi. Wayatamassaku wayajtanibu, dan menjauhi itu al muslimin ad-dhalalata, yang sifatnya kesesatan, wal bid'ata, dan bid'ah. Jadi orang NU itu bukan yang senang bid'ah, justru menjauhi bid'ah gitu. Bid'ah yang tidak karuan, misalnya orang NU itu menyembah keris, nggak ada itu. Itu ilmu tersendiri nanti ya. Menyembah apa jimat, nggak ada itu. Semuanya ada dalilnya. Tahlilan, kemudian taraweh 21 rakaat, kunut, segala itu. Tetapi beberapa itu memang khilafiyah. Wa tuhriduhum, dan mendorong, tuhridu fa'ilnya ke jam'iyah, hum ke al muslimin, wa tuhriduhum, dan mendorong NU kepada orang-orang muslim itu alal jihadi, untuk berjihad, li'i'la'i kalimatillahi, untuk menegakkan kalimat Allah. Itu ya. Makanya ada resolusi jihad. Karena memang mendorong jihad. Kalau seandainya tanggal 21 Oktober itu para ulama Hadratus Syekh tidak memfatwakan jihad, tanggal 22 Oktober tidak ada resolusi jihad, kan fatwa dulu kan, kemudian resolusi, mungkin 10 November itu tidak terjadi perang di Surabaya itu. Dan ternyata tadi kita mendengar dalam testimoni Pak Imam ya, bahwa memang ada ketika itu tahun 46 ya, tadi diceritakan kan, hijrah karena Surabaya bergolak, karena memang agresi Belanda kedua itu mau masuk. Kita bagian dari pejuang, makanya kalau lagi upacara ya kita sebut beliau memang seorang pahlawan, veteran juga ternyata. Tadi saya tanya ke Pak Imam, berarti beliau veteran? Ya, beliau veteran ikut berjuang. Kiai Syaikhu. Fama'had, ini kesimpulannya, fama'hadut Tebu Ireng, maka kesimpulannya pesantren Tebu Ireng itu Jombang, wa jam'iyatu Nahdlatul Ulama'i, dan ormas Nahdlatul Ulama, huma keduanya itu, huma itu kalau huwa kan satu, kalau huma itu dua. Huma keduanya itu atharoni, itu adalah legacy. Ya, kita terjemahkan sebagai legacy, warisan, jejak. Atharoni itu adalah jejak atau legacy, azimani yang sangat signifikan, min atharihi dari jejak-jejaknya Hadratus Syekh al-khairiyati yang baik-baik. Itu ya, kalau ditanya apa legacy Kiai Hasyim Asy'ari, dua. Yang pertama pesantren Tebu Ireng, yang kedua Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
Ya, saya 5 menit lagi. Saya akan percepat membacakan yang judul-judul kitab karena saya ingin sampai khatam halaman depannya ya. Saya agak baca cepat sedikit. Ilmuhu, ilmu dari Hadratus Syekh, wa ta'lifu, dan karangan-karangannya. La syakka, tidak ragu lagi, annahu, bahwa sesungguhnya Hadratus Syekh qad haza minal ulumi, qad haza, telah memperoleh, ainala, telah memperoleh itu Hadratus Syekh minal ulumi, dari berbagai ilmu, au fariha, yang paling utama, yang terutamanya, yang paling sempurna dari itu al-ulum. Aufar itu sama seperti kemarin, akbar itu, afdol. Jadi yang kita baca ini adalah karangan seorang ulama yang ilmunya itu aufar. Aufar itu perfect, sempurna, bahkan paling sempurna ilmunya ya. Wanala, dan sudah memperoleh Hadratus Syekh minal fununi, dari berbagai ilmu, aktsariha, yang paling banyak. Kalau ada orang NU, kalau ada orang keluarga besar Al-Hamidiyah tidak takzim kepada Hadratus Syekh, berarti belum tahu bahwa ini orang yang sedang kita pelajari ini adalah seorang yang aktsar, ilmunya itu paling banyak. Hatta soro, sehingga jadilah Hadratus Syekh itu qudwatan, menjadi pemimpin, li'ulama'i asrihi, pemimpin bagi ulama-ulama pada zamannya itu Hadratus Syekh. Waman, dan bagi para ulama lain, ba'dahum, setelah itu ulama'i asrihi, ilal ana, hingga sampai sekarang. Makanya saya mohon ke Pak Bobi kemarin, Pak Bobi boleh tidak minta foto Hadratus Syekh di ruang pengasuh. Ya, kemarin sudah saya sampaikan, karena kita ingin, lagi-lagi jangan keliru ya, jangan keliru mau mengkultuskan fotonya, itu ilmunya belum nyampe berarti. Bukan, mau takzim kepada ilmu. Nah, ketika lihat Hadratus Syekh, ya tentu saja tidak mengkultuskan Hadratus, baca Fatihah misalnya. Sama ketika kita melihat, memandang Kiai Syaihu misalnya gitu ya. Jadi sesuatu itu, bahkan melihat kembang saja, kalau para sufi itu ya zikir. Melihat ini saja zikir, Allah. Jadi melihat, ini Allah, semuanya Allah itu. Kalau sufi ya. Jadi bukan bendanya. Makanya Syekh Siti Jenar kemarin ditanya-tanya sama santri. Ya, panjang tapi ya. Baik. Kemudian yang terakhir, famin saati ilmihi, maka di antara keluasan ilmunya Hadratus Syekh, wa diqqati fahmihi, dan kedalaman pemahamannya itu, dhoharat, lahirlah apa? Ta'alifu, karya-karya, mufidatun. Jangan dibaca ta'alifun ya. Jangan pakai tanwin. Ta'alifu, fa'ailu, isim ghair munsharif. Karangan-karangan mufidatun, yang berfaidah, watasonifu, dan karya-karya adidatun, yang sangat banyak sekali. Minha, diantaranya, 1, kitab Adabul Alim wal Muta'alim, yang sedang kita kaji ya. Yang kedua, ziyadatun ta'liqatun, judulnya ya, dalam tanda kutip, ziyadah ta'liqah. Ini berdebat dalam apa namanya, kitab ini Hadratus Syekh. Ada seorang syekh ulama kiai di Pasuruan, Syekh Abdullah bin Yasin Pasuruan, itu mengkritik orang NU. Orang NU itu beginilah, kira-kira begitu. Ada kitabnya di Irsyad Asari ya, ada di ruang pengasuh, ada tebal. Lalu nggak diam, Mbah Hasyim nggak diam ketika ada yang mengkritik itu. Ini harus saya jelaskan nih. Tapi saya membaca ininya itu halus sekali cara. Jadi tidak berdebat itu kasar, tidak, tulis halus sekali. Itu seorang berilmu itu begitu ya. Yang ketiga ada at-tanbihat al-wajibat. Nah, ini penting nih buat kita nih. Nanti kita baca deh. Peringatan-peringatan at-tanbihat itu al-wajibat, yang wajib, liman, bagi orang, yasna'u, yang suka merayakan, al-maulida, maulidan, tapi bil munkaroti. Ini saya kira ada bi-nya ya, la'ala shawab. Bil munkaroti, dengan cara-cara yang munkar. Tadi saya baca soalnya kitabnya itu yasna'ul maulid bil munkaroti. Jadi
merayakan hari keagamaan tapi dengan cara yang salah. Itu dikritik oleh oleh Mbah Hashim. Maulidan boleh maulidan. Ceritanya waktu itu ya maksudnya yang disebut ada orang maulidan, begitu selesai baca sholawat, berjanji dibaca, begitu selesai itu joget-joget. Lalu ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Ada goyang-goyang juga zaman itu ya. Bayangkan zaman itu. Nah, udah habis sholawatan padahal tuh gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Habis itu mungkin karaoke, tapi karaoke-nya itu sambil di muka umum gitu, pesta gitu ya. Itu dikritik. Jadi kita jangan begitu ya gitu. Insya Allah kita tidak atas nama maulidan tapi kemudian joget-jogetnya itu melebihi batas. Bahkan ada minuman keras disebutkan di dalam. Bahkan ada pukul-pukulan. Jadi ada semacam tinju di arenanya itu, tinju-tinjuan gitu ya. Nah, wah ini sudah mau habis. Dan begitu seterusnya nomor 4, nomor 5, nomor 6 itu karangan-karangan Hadratus Syekh. Terakhir saya bacakan kagok wafatuhu, wafatnya. Yang ini nama-nama kitab saja ya. Jadi nanti kita kaji tersendiri. Wafatnya kapan? Tuwufiya, diwafatkan atau wafat Hadratus Syekh rahmatullah alaih rahimahu, semoga memberikan rahmat atas Hadratus Syekh siapa Allah fi sab'ah Ramadan, pada tanggal 7 Ramadan 1366 min hijrah Sayyidi waladi Adnan, maksudnya ya tahun Hijriah, fi manzilihi, di rumahnya Tebu Ireng Jombang, wadufina, dan dimakamkan Hadratus Syekh fil ma'had, di pesantren alladzi yang banahu, membangun itu Hadratus Syekh atas itu ma'had, sama seperti Kiai Syekhu tadi sudah diceritakan oleh Pak Zainul ya. Fajazahu, maka semoga membalas kepada Hadratus Syekh siapa Allah anil muslimina, atas orang-orang muslim khairan, kebaikan, nafa'a, semoga bermanfaat, memberikan manfaat Allah, bi'ulumihi, atas ilmu-ilmunya Hadratus Syekh, wa askanahu, dan semoga menempatkan Allah atas Hadratus Syekh farodisa jinanihi, di surga-surga firdausnya Allah, amin ya rabbal alamin. Katabahu, siapa yang nulis kitab ini? Bukan Hadratus Syekh sendiri, ini untuk yang versi cetak ini. Katabahu, menulis atas ini kitab Adabul Alim, siapa? Sibtul Muallif, cucu dari Hadratus Syekh, cucu Mbah Hashim yang menulis kitab ini. Siapa? Muhammad Isom Hadik, yaitu Gus Isom. Muhammad Isom Hadik itu seorang ulama muda yang sayangnya wafat muda ya. Saya kira kan wafatnya itu tahun 2003 ya. Berarti lahir tahun 1965, kira-kira 37 tahun. Gus Isom. Padahal Gus Isom ini sesuai namanya Hadik. Hadik itu artinya cerdas. Itu seorang ulama yang amat sangat cerdas. Hafalan-hafalannya luar biasa. Ini murid dari Kiai Mahrus Lirboyo yang sebetulnya digadang-gadang sebagai pengganti sesepuh dari NU di masa depan. Sayang beliau wafat, tapi beliaulah yang menulis kitab ini. Sementara demikian, saya persilahkan 10 menit kalau ada yang mau menyampaikan. Nanti kalau mau diperdalam silahkan. Siapa itu Gus Isom? Bagi yang belum paham tentu saja, tapi insya Allah kalau keluarga besar Alhamdulillah sudah mengenalnya. Ya, terima kasih pada Profesor Kiai Oman menjelaskan kitab Adabul Alim. Mungkin dari para hadirin ada yang bertanya. Sesi pertama mungkin 2 pertanyaan karena waktu juga sekitar 10 menit ya Pak Kiai. Ya, silakan. Mungkin dari guru-guru yang perempuan atau yang putri ini. Bapak silakan mungkin. Atau gimana Pak? Apa-apa kalau tidak ada berarti akan kita tutup, tidak apa-apa. Oh, mungkin dari Zoom silakan. Oh ya, ada wali santri juga ya. Mungkin ada wali santri yang ingin bertanya kepada Pak Kiai Umar tentang kitab Adabul Alim yang dikarang oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ditulis oleh cucu beliau Gus Isom Hazik, dan punya santri namanya Ustadz Suma di sini. Alhamdulillah robbil alamin.
Ustaz Suma belajar langsung ke Gus Isom. Kalau saya belajar kepada temannya Gus Isom, Kiai Haji Abdul Qahar Muzaki, ponakan daripada Kiai Baidowi Tebu Ireng. Alhamdulillah. Jadi Gus Isom ini jadi cerita Ustaz. Mungkin ada pertanyaan. Ya. Ya. Silakan, ada? Silakan. Mau menyampaikan atau tambahan mungkin juga boleh. Ya, dari Pak Kalau Kiai Ustaz Rasid dan mau Pak Kiai Johari ini. menambahkan juga, Ya. mungkin alumni Tebu Ireng. Oh ada. Kiai Johari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mengkritisi berkaitan dengan bukan materi pengajian ini, tapi kurikulum yang dibuat oleh Mendikdasmen sekarang ini, itu landasan filosofinya itu Ki Hajar Dewantoro dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ini sempat saya sampaikan ke teman-teman Kiai Khalil, Kiai Niam di grup itu. Tolong. Kalau dilihat dari sisi ini, karya beliau Adabul Alim wal Muta'alim itu kan sangat logis sekali kalau juga dicantumkan landasan filosofinya itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga gitu loh. Di situ saya sempat agak kritis, wah mentang-mentang menterinya ini orang Muhammadiyah langsung Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan gitu. Ini bagaimana pandangan Prof. Kiai Oman berkaitan dengan hal ini gitu, artinya apakah kita sebagai orang pesantren, orang ya Nahdliyin lah, mungkin kita di grup itu teman-teman, ya saya pribadi kecewa gitu, kalau Hadratus Syekh tidak dimasukkan salah satu filosofi yang menjadikan kurikulum yang disusun oleh Mendikdasmen sekarang ini. Ya. Itu aja sih, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kiai Johari, ini salah alamat ini. Ini dikiranya saya ini menteri mungkin sama Kiai Johari, jadi menyampaikan kritik ke saya gitu. Jadi mungkin harus disampaikan langsung nanti kalau ada kesempatan ya. Kalau pengen mewarnai ya berarti angkatlah saya jadi menteri. Nanti kita warnai dengan Adabul Alim wal Muta'alim gitu ya. Ya memang ya 50% dari arah lembaga di mana-mana itu 50%-nya itu adalah dari pemimpinnya, pemimpin tertingginya. Jadi itulah pentingnya kita menjadi leader dimanapun. Ya, sekarang kita di Alhamidiyah, who knows? Siapa tahu suatu saat kita dikasih kepercayaan kemana, di mana. Ketika misalnya mendapatkan kepercayaan, silahkan masukkan. Itu tidak keliru juga pada dasarnya, tetapi menurut yang punya pandangan seperti ini, kita misalnya, kenapa ya yang ini nggak diajak gitu? Bukan itu yang salah kan, bukan batil gitu kan. Nah, jadi ini manfaat dari kekuasaan. Jadi, kalau kekuasaan dimiliki itu kita bisa mempengaruhi. Gitulah, nanti saya sampaikan ke teman saya yang di sana deh. Iya, baik. Ada lagi? Mungkin dari Bu Anis, ibu-ibu guru atau Bu Anis silakan. Oh enggak. Oh. Nah, Ustaz Suma mau. Ustaz Suma menambahkan. Munti Bu Ireng coba. 1 menit coba. Iya, Ustaz Suma. Mungkin ada hal-hal yang ya, saya langsung ini belajar langsung kepada Gus Isom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya. Ya, alhamdulillah kebetulan yang kitab yang saya bawa ini saya ngaji cetakan awal-awal tahun 1999. Saya nyatat tanggalnya 20 Desember 99, saat itu bulan Ramadan, karena Ramadannya saat itu di bulan Desember. Harganya Rp6.000 saat itu masih. Nah, nanti akan ditemukan kitab yang Bapak Ibu semua pegang beberapa kali salah tulis gitu. Kebetulan saya ngajar di kajian Islam juga dengan kitab yang sama dan menjumpai beberapa kitab memang tulisnya salah cetak di situ gitu ya.
Betul tadi Gus Isom itu cucu dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari jalur ibu, karena ayah beliau itu Kiai Hazik gitu ya, Kiai Hazik, dan beliau cucu yang menemukan karya-karya Kiai Hasyim Asy'ari. Selama hidup beliau Gus Isom ini menemukan 19 karya Hadratus Syekh, lalu kemudian dilanjutkan oleh adiknya Gus Jaki, sehingga disempurnakan menjadi 24 karya yang Irsyadus Syari sekarang ada di ruang pengasuh gitu ya. Nah, Gus Isom ini ketika menemukan karya Mbah Hasyim dalam bentuk tulisan tangan masih berupa lembaran kertas, lalu kemudian ditahqiq oleh beliau, namun beliau karena memang ahli filologi juga Kiai, tapi tidak langsung ditulis, langsung dicetak. Beliau memastikan tulisan ketikan ulang ini ke santrinya langsung Kiai Hasyim Asy'ari, apakah betul yang disampaikan Kiai Hasyim Asy'ari itu sesuai dengan yang ditulis, yang disalin ulang oleh Gus Isom, sehingga dipastikan betul. Banyak ulama saat itu memberikan ini sudah sesuai dengan yang diajarkan Kiai Hasyim Asy'ari tulisannya dan manuskrip yang ditemukan oleh Gus Isom saat itu. Insya Allah kitab yang kita kaji saat ini sudah sesuai dan hasil tahqiq dari para ulama santri langsung dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Namun memang ada beberapa salah cetak di yang terbit yang kita pegang saat ini gitu. Ya. Itu saja Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz semua. Banyak informasi, banyak ilmu ya. Alhamdulillah 1 jam, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Soal salah cetaknya mungkin secara khusus nanti kita catat. Karena memang saya dari tadi sambil ngoreksi juga, bahkan sekarang sedang membaca atasnya itu ada kalimat wa ghairu dzalika, yang di atas wafatuh itu wa ghairu dzalika katsir kullu dzalika fi ghayatil hasan wal jadah. Mungkin itu al jaudah, mungkin itu juga ya, tapi itu semuanya hal-hal yang teknis saja. Yang lebih pentingnya ilmu yang tadi disampaikan. Siapa itu Gus Isom juga, saya kira ini pengetahuan. Nanti silahkan dicari, putra dari salah seorang putri Mbah Hasyim, jadi putri dari Bunyai Khadijah ya. Jadi Mbah Hasyim punya putri Bunyai Khadijah, kemudian punya putra yaitu Gus Isom Hadik ini. Syukran jazilan, terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله